Belum lama ini, gue baru aja mendengar keluh kesah si Tessa, yang dia kan lagi memulai karirnya menjadi makeup artist, dan dia harus ngumpulin barang-barang alat makeup yang dia perlukan. Dan ternyata proses pencarian alat-alatnya itu bikin dia mabuk, karena banyak banget brand kosmetik di luar sana, dan semua reviewnya itu bagus-bagus. Menurut penelitian, manusia itu membuat 2000 keputusan setiap harinya, dari keputusan yang kecil-kecil seperti kita mau ngapain, kita mau makan apa, kita mau pakai baju apa, sampai ke keputusan-keputusan yang besar seperti menikah. Dan di era saat ini di mana informasi itu ada di mana-mana, ternyata membuat pilihan kita tuh menjadi semakin beragam dan semakin banyak. Yang akhirnya membuat proses kita untuk mengambil sebuah keputusan itu menjadi lebih berat dibandingin masa-masa sebelumnya. Dalam bukunya, psikologis bernama Barry Schwartz menyebut keadaan ini adalah sebagai paradox of choice, di mana tersedianya beragam pilihan bukannya membuat hidup kita menjadi lebih mudah, lebih bahagia, tapi malah menambah beban stres kita. Mungkin teman-teman ada yang relate ya sampai sini. Nah, terus pertanyaannya, gimana ya cara mengatasinya? Dalam bukunya, Barry Schwartz mengatakan bahwa more is less. Gua coba kasih contoh ini ya. Jadi, gue tuh pernah mengalami yang namanya pusing mau makan siang apa. Karena waktu itu gue masih menggunakan aplikasi ojek online untuk beli makan siang gue. Dan begitu gue mau makan siang, biasanya gue buka HP gue buka aplikasinya, dan gue menemukan banyak sekali pilihan makanan. Dan semuanya enak-enak, semuanya bagus-bagus, bikin gue ngiler. Ternyata, bukannya membuat gue semakin mudah untuk memilih makan siang apa, ternyata semakin banyaknya pilihan di aplikasi itu membuat gue menghabiskan waktu yang lebih lama untuk memilih makanan apa yang gue mau makan. Dan akhirnya gue menghabiskan waktu 10 menit untuk mencari makanan apa yang gue suka, dan akhirnya gue pusing sendiri, capek, kayak drain gitu tenaganya untuk memilih aja, milih makan siang aja. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk uh, membatasi pilihan gue hanya menjadi 3 pilihan tempat makan yang akan gue beli untuk makan siang gue. Yang gue udah tahu rasanya, gue udah cocok sama harganya. Jadi setiap hari gue hanya berputar-putar di antara 3 tempat makan itu aja. Dan ternyata itu memudahkan gue, menghemat waktu gue pertama, dan membuat gue less stress. Karena nggak perlu scroll-scroll banyak banget di aplikasi ojek online. Nah, terus ada contoh satu lagi nih, supaya teman-teman makin gampang ngebayangin ya. Dalam membeli pakaian, gue itu punya satu toko yang toko itu adalah forever my favorite. Jadi diri gue nih ya, dari atas sampai bawah, sampai ke dalam-dalam semua, itu dari brand itu semua. Kenapa gue selalu kembali ke brand itu lagi? Karena gue udah nyaman sama bahan bajunya. Warna-warnanya gue juga oke, gue suka, dan desainnya pun juga cocok, gampang gue padu-padankan dengan baju gue yang lain. Akhirnya itu memudahkan gue, setiap kali gue perlu beli baju nih, gue udah nggak perlu puterin satu mall untuk cari baju apa, gue tinggal datang ke toko itu, pick apa yang gue perlu, warnanya juga gue udah tahu warna yang apa, size-nya udah tahu apa, udah selesai. Jadi proses belanja pakaian gue tuh bisa selesai dalam waktu hanya setengah jam aja. Nah, saking simpelnya, nyokap gue sama istri gue itu sampai geleng-geleng. Karena gue semuanya itu bener-bener brand itu aja. Dan selalu ke situ lagi, selalu ke situ lagi. Itu aja yang dibeli. Sampai sini, kalian kira-kira udah bisa tebak nggak brand apa yang gue maksud itu? Buat sebagian orang, mungkin kebiasaan gue itu merupakan kebiasaan yang membosankan. Karena itu aja diulang-ulang terus. Tapi untuk gue, dengan cara seperti itu, gue mengurangi jumlah keputusan yang harus gue bikin dalam satu harinya. Dan akhirnya membuat gue menjadi less stress. Buat laki-laki nih, yang udah menikah, pasti ngerti banget kan momen-momen ketika istri kalian itu stres ketika mau pergi ke suatu, misalnya contoh ke pesta, dan mereka ngomel-ngomel, bilang, aku nggak punya baju lagi. Padahal satu lemarinya itu isinya baju mereka semua. Nah, buat teman-teman di sini yang pengen mencoba untuk mengurangi beban stres pikiran kalian setiap harinya, coba deh kurangi jumlah keputusan yang harus kalian buat setiap harinya dengan cara mengurangi jumlah pilihan yang kalian punya, dan kalian akan lihat hasilnya. Terus nih,
Satu lagi faktor yang membuat kita gampang untuk stres, yaitu banyaknya informasi yang beredar di sekitar kita, baik dari internet maupun dari sosial media. Dengan sosial media, kita tuh jadi gampang banget mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita dan season kehidupan apa yang lagi mereka lalui. Tapi terkadang ketika kita melihat itu malah membuat kita menjadi timbul rasa iri atau timbul perasaan kayak gitu tuh ketinggalan dari mereka. Atau pilihan hidup yang kita buat itu nggak tepat, yang akhirnya malah mengurangi tingkat kepuasan dalam hidup kita. Contoh umum nih ya, misalnya kita iri ngelihat teman kita yang lebih cuan di saham dibandingin kita, karena kita udah take profit duluan, dia masih stay. Atau ternyata melihat pilihan karir teman kita, mereka menjadi lebih maju, udah bisa beli aset yang lebih banyak dibandingin kita, sedangkan pilihan karir yang kita pilih sekarang belum bisa memungkinkan kita untuk melakukan itu. Padahal kenyataannya, kalaupun kita mengambil the other option itu dulu, belum tentu kehidupan kita juga akan sebaik mereka atau sebaik yang sekarang kita punya. Ada satu hal yang perlu kita sadari setiap kita mengambil keputusan, yaitu setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki opportunity cost, di mana kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan potensial dari pilihan yang lain karena kita mengambil keputusan yang ini. Sebenarnya ini hal yang wajar sih terjadi dalam kehidupan kita. Hanya saja karena adanya sosial media, kita tuh jadi gampang banget melihat kehidupan orang lain yang mungkin lebih baik dibandingin kita, dan itu membuat kita jadi membanding-bandingkan nih hidup kita sama hidup mereka. Dan akhirnya kita malah terpacu untuk selalu ingin membuat keputusan yang paling baik dalam hidup kita. Gue relate banget nih sama hal ini. Karena gue adalah tipe yang sebelum mengambil keputusan, gue tuh selalu berusaha untuk research, untuk mendapatkan yang terbaik yang gue bisa dapatkan. Contoh sederhana nih, teman-teman. Waktu menentukan hotel honeymoon mau di mana, gue itu menghabiskan bukan cuma 1 hari, 2 hari, tapi gue menghabiskan waktu hampir seminggu untuk memilih hotel-hotelnya. Karena gue berusaha untuk mencari yang terbaik dan sesuai dengan budget yang gue punya. Jadi maximize maximize the budget gitu. Nah, ngapain aja nyari hotel sampai seminggu? Jadi gue mulai dari cari opsi yang tersedia di travel agent online. Terus gue cek fasilitasnya apa aja. Gue cek reviewnya satu-satu. Gue bandingin sama pilihan yang lain. Habis itu udah ketemu, gue cek lagi di travel agent tetangga, apakah harganya bisa lebih murah atau enggak. Atau mungkin lagi ada promo gitu. Ya sah-sah aja sih untuk melakukan seperti itu. Cuman seringkali upaya seperti itu tuh menghabiskan tenaga kita dan menghabiskan waktu kita juga. Dan yang paling melelahkan nih, kalau misalnya udah effort banget tuh kayak tadi gue nyari hotel, ternyata ngelihat teman ada yang dapat harga lebih murah di hotel yang sama, atau dengan harga yang sama dapat hotel yang jauh lebih bagus. Dalam buku Paradox of Choice ini, mereka mengajarkan untuk kita maintain our expectation. Baik aja tuh udah cukup. Untung 30% di saham udah cukup baik dibandingkan untung 50% di saham. Ya udah untung juga gitu 30%. Hidup yang nyaman bersama orang-orang tersayang itu udah cukup baik dibandingkan hidup dengan banyaknya aset tapi nggak punya waktu quality time bersama keluarga. Dengan memiliki mindset seperti itu, buku ini mengharapkan kita tuh bisa less stress dan kita lebih bisa menikmati hidup kita. Bukan berarti kita menjadi mudah puas atau berada di zona nyaman ya. Keuntungannya buat kita adalah dengan kita fokus, kita pun jadi bisa lebih produktif. Jadi guys, itu rangkuman ilmu yang gue dapat dari buku Paradox of Choice. Kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi, kalian bisa langsung aja beli bukunya. Dan kalian kalau suka dengan konten ini, like aja videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe account ini untuk dapat video-video bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.